Saudara, tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual badan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di dasar laut Selat Bali. Kapal dalam kondisi terbalik berada di sekitar 3,9 km dari lokasi tenggelam. Operasi SAR bawah air kembali dilakukan tim gabungan di Selat Bali. Dengan menggunakan drone bawah laut dari KRI Spica, TNI Angkatan Laut melacak kapal penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Tim mendapatkan visual objek yang dipastikan sebagai badan KMP Tunu Pratama Jaya. Kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di dasar laut dan berada sekitar 3,9 km dari titik kecelakaan. Pada saat itu kita mendeteksi objek bawah air yang memang sudah diduga itu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil yang paling signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Kemarin KRI Spica yang onboard di atasnya adalah tim bawah air dari Dislambair Kormada 2. Sehingga kita kolaborasi tim dari Pusidrosal dengan tim dari Kormada 2 untuk mendeteksi itu. Tim SAR gabungan masih mengalami kendala dalam upaya pengangkatan bangkai kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Meski posisi kapal telah ditemukan melalui drone bawah laut milik TNI Angkatan Laut, cuaca buruk berupa angin kencang, arus deras, dan gelombang tinggi menjadi faktor penghambat utama. Kemenhub menerjunkan tim ahli untuk menangani proses penandaan dan pengangkatan badan kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Pengangkatan badan kapal akan dilakukan sesuai prosedur dengan tim teknis yang paham soal penandaan dan pengangkatan badan kapal. Pengangkatan bangkai kapal dinilai menjadi strategis untuk proses investigasi lanjut insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Segera kita akan melaksanakan penandaan pada posisi dimaksud. Mohon kami laporkan bahwa saat ini tim kami telah siap dengan peralatan yang kami miliki. Kita terhubung dengan Dwi Rendra, jurnalis Kompas TV di Posko Terpadu ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dwi, bagaimana perkembangan pencarian 17 korban yang hingga saat ini belum ditemukan? Ya, baik. Untuk hari 12 pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya, saat ini masih ada 17 orang yang hilang dan artinya belum ditemukan, sedangkan 18 jenazah telah dilakukan evakuasi. Sedangkan di hari pertama 30 orang dinyatakan selamat. Dan dari 18 jenazah, ada 3 jenazah yang belum dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga karena sampai saat ini masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit RSUD Blambangan Banyuwangi oleh tim DVI Polda Jatim. Dan untuk saat ini sejumlah keluarga masih terlihat di posko Pelabuhan Ketapang. Mereka masih menunggu kedatangan anggota keluarga atau penemuan yang selanjutnya, begitu. Ya, Rendra, pengangkatan bangkai kapal Tunu Pratama Jaya terkendala cuaca buruk katanya. Lantas seperti apa penjelasan dari Basarnas? Ya, pihak Basarnas masih terus melakukan evaluasi terkait strategi bagaimana pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang berada di dasar laut kurang lebih kedalaman 49 meter. Dan saat ini kendalanya yaitu faktor cuaca. Meski begitu, saat ini Distrik Navigasi Tanjung Perak telah menerjunkan tim ahli dan tim teknis. Tujuannya untuk melakukan penandaan, sehingga lokasi area di dasar KMP Tunu Pratama Jaya tidak diganggu oleh pihak operator lintas Jawa Bali ini. Dan meski begitu, KMP Tunu Pratama Jaya saat ini telah dipastikan berada di Selat Bali dan jauh dari kabel PLN yang menghubungi Jawa Bali, begitu. Ya, lantas bagaimana? Apa tanggapan dari Basarnas terkait dengan pengangkatan yang sulit dilakukan? Ya, untuk saat ini
pihak tim SAR gabungan masih terus berkolaborasi dengan sejumlah TNI AL, pihak kepolisian, dan instansi lainnya, terutama di BMKG. Pihak Basarnas terus melakukan koordinasi BMKG terkait cuaca di Selat Bali. Dan untuk mengetahui sambutan dari Laksada Ribut Eko Suyato, ini dia laporan yang diberikan oleh Deputi Operasi Kesiapan Siapsiagaan Basarnas. Kesulitan yang utama adalah faktor alam, angin, gelombang, dan arus. Perlu rekan-rekan media ketahui, untuk operasi penyelaman, saya tidak merekomendasi arus permukaan lebih dari 0,8. Kemarin mungkin ramai, sudah ada sampling diver turun dengan menggunakan tali sling pengaman, turun langsung terbawa arus. Jadi untuk operasional penyelam, kekuatan arus permukaan tidak lebih dari 0,8 ataupun 1. Untuk penurunan ROV tidak lebih dari 2 knot, karena akan menyulitkan ROV untuk bermanuver. Ya, saat ini faktor angin, gelombang, dan arus yang berada di dasar laut menjadi salah satu penyebab proses evakuasi yang belum bisa dilakukan. Dan meski begitu, sudah ada 34 penyelam yang telah standby di Pelabuhan Ketapang ini. Mereka siap untuk dikomando ketika tim SAR gabungan telah melakukan evaluasi. Dan terkait jenazah yang belum diidentifikasi, saat ini pihak tim DVI telah menurunkan 31 ahli forensik yang berada di RSUD Blambangan. Baik, terima kasih Dwi atas laporan Anda. Kita akan tunggu laporan Anda berikutnya terupdate esok hari. Selamat malam.